Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita pada mata kuliah pemodelan dan simulasi. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita melakukan pemodelan suatu sistem dengan dengan disimulasikan pada MATLAB setelah kita membuat diagram alirnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan sedikit meningkatkan pemodelan kita, yaitu menggunakan random, suatu angka random atau nilai yang acak yang akan dipilih untuk digunakan pada pemodelan atau sistem kita. Sebelumnya kita menggunakan angka yang kita input sendiri, bebas angkanya. Tapi dalam kenyataannya, dalam beberapa kasus, maka kita tidak bisa menentukan sendiri nilai atau angka berapa yang ingin dikeluarkan atau yang kita inginkan. Misalnya pada pabrik pembuatan resistor, misalnya, atau ya kita misalnya ingin coba beli resistor 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Dijamin pada saat kita membeli, belum tentu angka yang kita dapatkan adalah tepat 1000 ohm. Bahkan kalau kita membeli mungkin 10, 20, atau bahkan 100 sekalipun, kita belum tentu mendapatkan dua nilai yang sama dari resistor yang dibeli. Bisa jadi itu dari pabrik yang sama, atau kita beli di tempat yang sama, atau berasal dari pabrik yang sama. Itu kita belum tentu bisa dapatkan nilai yang sama, atau bahkan kita dapatkan yang tepat 1000 ohm. Itu belum tentu bisa kita dapatkan. Nah, jadi dalam kasus-kasus seperti itu, maka keluaran dari sistem tersebut atau mungkin juga nilai yang diproses pada sistem tersebut bersifat random. Ya, itu bukan hanya terjadi pada komponen resistor saja ya, banyak sekali misalnya mungkin pengisian, volume, dan lain sebagainya. Bisa jadi pada saat kita mengisi bensin, kita bilang 1 liter, belum tentu tepat 1 liter. Bisa 1,01, 1,02, atau mungkin malah 0,99 liter. Yaitu dikatakan ya terjadi karena tidak mungkin semua sistem itu adalah bisa sempurna. Ya bisa jadi karena mungkin dari human error, atau kalau misalnya pabriknya sudah full dengan robot, ya bisa jadi karena memang kondisinya atau komponennya tidak memungkinkan untuk benar-benar sempurna seperti itu. Nah, di sini jadi kita akan memperkenalkan fungsi random. Nah, pertama yang akan kita gunakan adalah random integer, atau di sini adalah randi. Nah, untuk komennya adalah randi, random integer. Randi atau random integer ini untuk menghasilkan nilai-nilai integer secara random, tergantung nanti kita membatasinya dari mana. Kalau misalnya kita menuliskan secara langsung di sini, kita tidak bisa, artinya kita harus memiliki suatu nilai untuk membatasi dia akan dari 0 sampai berapa nilai yang bukan dari 1 sampai nilai berapa yang dia mungkin ajukan random. Maka misalnya kita ingin dari 1 sampai 10. Nah, pada saat kita enter, dia akan menampilkan nilai random dari 1 sampai 10. Misalnya kita ulangi lagi, 8, 8, 2, 5, 5, 7, 8, 3, 7, 2. Nah, harusnya random integer ini ya dia sifat randomnya atau acaknya itu terdistribusi uniform, artinya setiap angka 1 sampai 10 itu kemungkinan munculnya adalah sama probabilitasnya. Nah, itu untuk random integer. Kita bisa mengecek kalau misalnya kita lupa, misalnya kita tuliskan di sini randi uniformly distributed pseudo random integer, artinya terdistribusi uniform, harusnya. Nah, bisa dicek bagaimana cara menggunakannya. Kalau kita menggunakan satu nilai pada dalam kurung,
Artinya nilai integernya itu kita buat maksimalnya berapa. Kalau kita tuliskan dalam kurungnya adalah 60, artinya dia akan menghitung random dari 1 sampai 60 dan seterusnya. Ini beberapa fungsinya dan juga biasanya ada contohnya di sini. Nah, ini kalau ingin menggunakan matrix berapa kali berapa dan seterusnya. Oke. Ini untuk random integer. Jadi kita bisa menghitung secara random, secara terdistribusi secara uniform atau seragam nilai dari 1 sampai nilai yang kita tentukan. Nah, umumnya dalam kasus resistor tersebut itu tidak menggunakan random integer tapi menggunakan Gaussian. Nanti terdistribusinya secara normal atau secara Gaussian. Nah, sorry. Oke. Jadi yang akan kita gunakan adalah random normal atau RANN. Nah, kita bisa melihat di sini definisi dari random adalah normally distributed random number. Jadi angka acak yang terdistribusi secara normal, anormal atau Gaussian. Kalau kita enter, nah maka akan langsung keluar angka acak yang terdistribusi secara normal. Nah, ini yang harus diingat bahwa kalau Gaussian kita melihat belajar di probabilitas dan statistik semester lalu, maka seharusnya ada mean atau nilai tengah dan juga ada standar deviasi atau variansi tergantung kebutuhannya apa. Nah, untuk range n sendiri ini sayangnya kita tidak bisa menentukan mean-nya berapa dan standar deviasinya berapa. Jadi minnya sudah di set yaitu angka 0 dan standar deviasinya ya mungkin bisa kita cek. Ada cara mengeceknya yaitu di sini sudah saya tutup ya. Oke. Jadi sebenarnya ada cara mengeceknya, nanti kita melihat minnya dan standar deviasinya atau variansinya berapa. Hanya saja tadi referensinya sudah saya tutup. Jadi dilihat dari statnya. Oke, tapi ada cara mudah supaya random normal ini memiliki variance dan mean yang kita inginkan. Kita berikan contoh dulu satu misalnya. Bagaimana cara menggunakan random normal ini. Misalnya tadi kasusnya adalah untuk apa itu namanya, untuk resistor. Oke, jadi misalnya tadi untuk resistor 1 kilo ohm, bahwa pada saat di pabrik ternyata keluarannya tidak benar-benar 1000 ohm atau 1 kilo ohm, bisa 1001, 1002 dan seterusnya. Nah, maka kita bisa menggunakan di sini misalnya berarti Y sama dengan 1000, artinya ini nilai dari resistornya atau sebenarnya adalah nilai tengahnya 1000 ditambahkan dengan random normal. Nah, yang seharusnya dia keluar 1000 ternyata yang keluar ya ini berapa? 1000 ya, ini bagusnya ini mendekati 1000, 1000,06. Nah, tapi lain sisi, nah ini adalah 1011 atau 2 1001,1. Nah, ini 1001,5, 1000,1. Nah, ini 998,5 bahkan turunnya sampai 1,5 dan ini sangat bervariasi ya. 99,2577. Jadi bisa sangat bervariasi. Nah, ini contohnya. Nah, cara mudah untuk menentukan variansi dengan nilai tengah pada komen random normal ini adalah seperti ini. Kita set yaitu misalnya berarti A dikalikan random normal ditambah B. Maaf. Nah, kita gunakan rumus yang bawah. Oke, supaya kelihatan clear. Sorry.
Nah, kita pakai, kita lihat sini di new script saja supaya kelihatan. Oke, jadi random normal len n. Nah, di sini tidak akan saya run karena tidak akan bisa nantinya. Untuk min dan variansi tertentu. Mungkin bukan variansi ya, tapi nantinya standar normal, standar deviasi. Jadi misalnya A itu adalah standar deviasi, B adalah nilai tengahnya, maka kita buat Y-nya itu adalah A dikalikan random normal ditambah dengan B. Nah, ini tadi saya dapat referensinya di Matfog, forumnya Matfog, jadi forumnya milik MATLAB. Jadi ini untuk menggunakan random normal dengan min B dan standar deviasinya adalah A. Seperti itu. Nah, kalau misalnya standar deviasinya adalah 1, misalnya kita coba adalah standar deviasinya adalah 1, atau mungkin anggap aja 2. Lalu rata-ratanya tadi adalah 1000 ohm. Nah, maka kita bisa membuat ini untuk standar deviasi 2 dan nilai rata-ratanya 1000. Maka kita bisa melihat 97, 1004,7, 998,76 dan seterusnya. Nah, ini dari standar deviasi. Bagaimana menghitung standar deviasi? Yaitu kembali lagi pada mata kuliah probabilitas dan statistik. Ya, jadi pabrik harus mengecek atau mengambil sampel, misalnya dari 1 juta resistor yang diproduksi, dia mengambil sampel berapa? 10K, 20K, 100K. Nah, nanti dicek setiap itu berapa saja nilai-nilainya yang diambil dari sampel tersebut. Setelah itu, setelah diambil sampelnya, maka dilihat atau dihitung. Oh, ini standar deviasinya sekian, variansinya sekian, seperti itu. Nah, atau pengecekan lebih jauh bisa menggunakan selang kepercayaan. Berapa banyak supaya selang kepercayaannya bisa mencapai 99% dan seterusnya. Ya, tentu misalnya produknya 1 juta, ya jangan kita ambil hanya 5 saja. Itu pasti nanti errornya kemungkinannya tinggi. Seperti itu. Nah, jadi tugas kalian berikutnya adalah kalian akan membuat sistem. Sistemnya akan saya bebaskan. Apapun itu boleh, kecuali sistem tentang tadi resistor ya, karena sudah diberikan contoh oleh saya. Nah, jadi sistem yang pertama menggunakan random integer. Sistem yang kedua menggunakan random normal. Oke. Jangan dibebaskan lah. Kita ikuti saja. Jadi kita berikan. Yang pertama kita akan memberikan random. Kalian buat suatu sistem random integer yang menghitung dari 1 sampai 100. Lalu sistem pertama ini jadi random integer dari 1 sampai 100. Lalu memisahkan antara yang genap dengan yang ganjil. Dan sistem akan berhenti saat kelompok genap atau kelompok ganjil, jadi salah satu saja, mendapatkan 5 nilai. Jadi sebagai contoh seperti ini. Jadi kalian buat sistem. Keluarannya adalah random integer dari 1 sampai 100. Sistem memisahkan angka genap dan ganjil.
saat kelompok genap atau ganjil mencapai 5 elemen atau 5 anggota, sistem akan terminasi atau akan berakhir. Nah, contoh gini, misalnya kita punya genap dan ganjil. Nah, lalu mereka akan melakukan random integer, melakukan random atau acak, nilai-nilai acak dikeluarkan. Misalnya genap kita dapat, pertama dapatnya ganjil yaitu 3. Yang kedua dapatnya genap ternyata 80. Yang ketiga ternyata dapat lagi genap 6. Keempat berikutnya dapat 5. Nah, lalu berikutnya dapat genap lagi misalnya 4. Lalu ternyata berturut-turut dapat lagi genap lagi 50 dan 86. Nah, artinya di sini pada saat 86 keluar, kelompok genap itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5 anggota. Nah, pada saat kelompok genap ataupun ganjil mendapatkan 5 anggota, maka dia akan terminasi, selesai, lalu menampilkan setiap kelompok anggota dari setiap kelompoknya tersebut. Artinya genap dikeluarkan nilainya sekian 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 dan ganjil adalah sekian sekian sekian. Nah, itu untuk sistem yang pertama. Sistem yang kedua, kita gunakan tadi case dari case pabrik pembuatan resistor. Nah, kita nyatakan saja bahwa berarti min-nya itu buat 1000 untuk 1 kilo ohm. Lalu standar deviasinya, STD-nya kita buat adalah 4. Kayaknya cukup ya. Oke. Nah, sistem ini akan mengeluarkan nilai resistor random. Berarti kalian gunakan random normal. Random terdistribusi normal. Nah, dia akan menyimpan atau storage nilai-nilai resistor yang keluar hingga sistem akan terminasi jika terdapat resistor yang nilainya lebih dari atau sama dengan 1005. Kalau 1005 kayaknya masih santai ya, berarti kita STD-nya naikkan saja ya. Mungkin ke sekitar anggap aja 19 lah. Kalau masih puluhan kayaknya dari kalau 1000 masih wajar ya. Berarti kita naikkan ke 40 saja. Jika resistor tersebut sampai lebih besar dari 1050 atau kurang dari sama dengan 900 berapa? 50. Nah, jadi kalau ada resistor yang lebih dari atau sama dengan 1050, misalnya tiba-tiba keluar, nah misalnya gini, misalnya resistornya itu yang keluar pertama 1001, lalu 1010, 980 misalnya, lalu setelah lama tiba-tiba keluar 1060. Nah, seperti itu. Maka sistem akan terminasi. Lalu dia akan menghitung berapa resistor yang masih baik sebelum 1060 itu keluar. Jadi
sebelum dia terminasi. Artinya ya misalnya di sini keluarnya ada 100, ya berarti dia harus tahu ada 100 resistor yang baik sebelum 1060 itu keluar. Seperti itu. Nah, itu adalah sistem 1 dan sistem 2. Kalian harus buat diagram alirnya terlebih dahulu dari dua sistem ini, baru nanti kalian buat pemodelannya menggunakan MATLAB. Oke, itu saja yang akan saya sampaikan untuk saat ini. Saya cukupkan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.